Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Kali ini pembahasannya agak sedikit yang berat ya, bukan berat-berat banget sih. Cuman guys, kalian perlu tahu informasi ini agar kalian bisa mengambil pembelajaran dari sini dan bagaimana bersikap dan bisa memahami pada saat bertemu dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang terinfeksi HIV ya, orang dengan pengidap HIV atau AIDS, dan bagaimana kita bisa beriringan dan kita memiliki empati bersama dengan teman-teman yang tidak memilih untuk bisa berada di sana, tapi bagaimana bisa membantu mereka, mensupport mereka untuk bisa melalui kehidupan ini. Dan bayangkan kalau kamu yang terkena dengan kondisi itu, gitu loh. Nah, bersama saya di sini ada Mbak Barita sebelah kanan saya. Tuh Mbak Barita, sapa netizen semuanya. Hai, selamat pagi. Semangat pagi. Nah, Mbak Barita ini adalah psikolog di Lembaga Psikologi Psikodinamika ya, bersama aku, jadi rekanan aku di sini. Dan beliau ini adalah seorang psikolog klinis ya, psikolog klinis yang memang menangani para pasien yang memang punya mengidap HIV. Orang dengan HIV, lebih tepatnya seperti itu, bukan mengidap ya. Orang dengan HIV atau AIDS. Nah, sebelah kiri saya ada seorang bapak ya yang memang memiliki pengidap HIV, orang dengan pengidap HIV sudah berada di sudah terinfeksi. Jadi AIDS ya, bisa disebut dengan AIDS. Ya, oke, sudah berada di tahap AIDS. Jadi nanti kalian guys akan tahu bedanya yang mengidap HIV dengan AIDS itu apa sih pembedaannya, serta beliau juga akan menceritakan pengalamannya bisa berada di sana, kemudian bagaimana bisa recovery dan bisa bertahan sampai detik ini atas izin Tuhan ya. Jadi bisa menjalani kehidupan dengan produktif dan ya bisa mengisi kehidupan untuk menjadi lebih baik, dan buktinya hari ini bersedia untuk menjadi bercerita kepada kita, dan ini akan menginspirasi kita semuanya dengan kisah-kisahnya. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari mungkin ini adalah sudah jalan Tuhan untuk berbagi kepada sesama dan untuk mengisi kehidupannya ke depan untuk lebih baik dan berguna untuk orang banyak. Nah, oke, kita ngobrol dulu tentang penjelasan jangan penjelasan deh, mendingan ya, pengalaman dulu baru ntar teorinya ya. Benar, setuju ya? Ya, Bu. Ibu psikolog. Kita wawancara terlebih dulu Bapak ya. Bagaimana sih Pak? Pertanyaan pertama dari saya adalah bagaimana Bapak bisa menjadi orang dengan pengidap AIDS? Ya, gitu loh. Iya. Awal-awalnya tuh kenapa sih Pak? Tahun 1997 itu saya sekolah di salah satu universitas di daerah dan Kuliah ya lagi awalnya? Iya, Oke. itu Lagi itu semester berapa? Sekolah apa kuliah? ya kuliah. Kuliah, oke. Nah, kemudian? Waktu itu semester awal baru masuk. Memang tahun 1997 itu memang banyak orang yang menggunakan narkotika, khususnya jenis suntik. Oh, itu jenis suntik itu apa ya namanya ya? Narkotika apa ya? Heroin. Iya. Oke. Nah, waktu itu terkenal dengan nama Putau. Putau, oke. Berarti Bapak lagi itu mencoba-coba karena temen ya? Iya. Iya, jadi karena pergaulan. Karena di lingkungan saya sudah mulai banyak yang menggunakan. Itu di kampus menggunakannya atau di diem-diem keluar dari kampus gitu? Itu ya di kampus aja, kadang-kadang di luar di tempat kelas, karena sebenarnya saya dilarikan ke daerah karena waktu itu di lingkungan saya memang sudah banyak pemakaian narkotika. Oh, enggak. Jadi Bapak sebelum di kampus sebelum udah menggunakan? Sudah, tetapi bukan jenis Putau. Yang bahaya itu ganja. Oh, awal-awal adalah ganja, Iya. jadi merembet ke Putau. Iya. Oke. Ini Nah, berarti lagi itu pas lagi ganja itu awal-awalnya di siapa yang kenalin? Sahabat kami aja di lingkungan. Oke, berarti lagi itu usia berapa? Usia masih 15 tahun. Oke, 15 tahun dikenalkan ganja karena lingkungan ya. Lagi-lagi lingkungan nih. Ini kita catat nih ya, karena lingkungan juga tuh gitu kan. Oke.
karena mungkin usia 15 tahun itu lagi tuh ada kasus, ada persoalan apa sih, ada tekanan masalah keluarga, ada nggak di situ? Tekanan masa keluarga sih tidak ada. Jadi? Cuman saya waktu itu karena orang tua menganjurkan untuk sekolah di luar dari Jakarta, karena orang tua sudah mengetahui kalau saya pengguna ganja. Oke, berarti pengguna ganja akhirnya suruh keluar supaya ninggalkan ini lingkungan ya. Nah tapi sebelum masuk ke keluar lingkungan itu, kenapa menggunakan ganja? Akarnya apa? Kenapa pakai ganja? Kenapa menggunakan ganja? Ya karena pergaulan aja, Pergaulan. pengen tahu. Ingin tahu, berarti keingintahuan ya. Nah sebelumnya di keluarga tuh harmonis, Tidak ada masalah. harmonis nggak ada masalah. Berarti di sini benar-benar usia 15 tahun karena keingintahuan gitu kan, akhirnya bergaul dengan teman-teman, disuruh pakai lah sama teman-teman pakai ganja. Oke, akhirnya nggak bisa ngelepasin tuh ganja. Ya. Nggak bisa ya. Di situ kemudian keingintahuan akhirnya ketahuan orang tua. Nah akhirnya disekolahkan di luar. Nah pada saat di luar bukannya membaik gitu kan, memburuk malah menggunakan putau. Nah kemudian pada saat mencoba putau itu kalau putau tuh harus pakai jarum suntik dong. Waktu itu pertama saya menggunakan melalui tidak menggunakan jarum suntik, tetapi melalui dibakar. Oh dibakar. Alatnya itu seperti itu. Oh dibakar ya. Jadi, sabu. Bukan, itu putau jenis. Putau ada lagi yang dibakar ya. Oke. Nah pada saat nyoba dibakar itu kan dari ganja itu nggak merasa khawatir, takut? Takut, tapi karena teman-teman pakai semua. Iya. Oke. Nah akhirnya dari bakar menuju ke suntik berapa lama? Itu sekitar 1 tahunan. Nah siapa yang menyarankan mendingan kamu suntik aja? Karena waktu itu memang faktor dari saya juga sebagai mahasiswa kan, karena keuangan juga terbatas, tingkat kecanduannya semakin tinggi. Oke. Jadi saya harus memakai dengan dosis yang setiap hari berbeda, dan tidak mungkin saya harus menggunakan karena kalau untuk dibakar, artinya kalau untuk di drug itu namanya drug, kalau kita bilang drug itu lebih boros. Kalau dibakar? Iya, karena kan dia keluar. Kalau kecairan kan ibaratnya kayak obat, kita taruhkan di dalam suntik air, dilarutkan di dalam air kan lebih terserap semua gitu obat-obatan itu dibanding dengan kita membakar. Jadi lebih boros dan keuangan memang nggak sanggup. Oke. Iya. Emang biayanya besar itu. Nah orang tua apakah udah mulai curiga nih, kok biaya tinggi banget? Iya, karena setiap bulan saya harus minta transfer uang terus. Dan orang tua transfer terus ya? Iya harus. Harus. Dan mereka tahu kalau udah menggunakan? Belum. Oke. Kalau nggak dikirim apa yang dilakukan? Ya saya ngutang. Oh berarti banyak hutang lagi gitu ya? Oke. Dan itu punya kayak kecanduan itu efeknya apa kalau nggak make itu putau, apa rasanya? Masalahnya itu benar-benar sakit di badan. Sakit. Berbeda dengan ganja. Kalau ganja tidak membuat nagihnya beda, tapi kalau ini memang secara fisik sakit, lebih terganggu. Iya. Nah terus pengaruh nggak terhadap nilai-nilai kuliah? Nilai-nilai kuliah sangat berpengaruh. Jelek ya? Iya, buruk banget ya. Oke, nah setelah itu berganti-gantilah jarum suntik. Iya, karena pada saat itu memang situasinya tidak ada informasi terkait mengenai HIV dan sebagainya. Saya hanya tahu HIV itu, saya pikir dari hubungan seksual. Oh oke. Karena waktu itu saya pernah dengar kabar dari pembasket Magic Johnson kalau dia orang pertama yang saya tahu kalau dia pengidap HIV. Tapi saya tidak ngeh karena situasi keadaan juga, akhirnya saya harus menggunakan jarum suntik. Oke, jadi tahu informasi mengenai HIV tapi tidak berpikir bahwa itu bisa tertular melalui jarum suntik. Nah, nih guys, kalian harus tahu informasi ini gitu kan, karena tadi ketidaktahuan informasi, tidak teredukasi dengan baik, maka nyampainya seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu menggunakan jarum suntik, apa kalimat dari teman? Ada kan temannya yang banyak mempengaruhi. Kalimat dari teman untuk pakai jarum suntik tuh ngomongnya gimana kata-katanya? Coba aja lu pakai aja, nyuntik bareng saya suntikin, karena saya nggak ngerti cara nyuntiknya gimana. Saya suntikin aja ya. Emang dia pertama kali saya kenal, dia sudah menggunakan jarum suntik tuh dari Jakarta udah lama.
Gitu kan, saya belum pernah ambil keputusan untuk menggunakan jarum suntik waktu itu karena kan saya pikir buat apa juga pakai suntik kalau memang biar masih bisa di ini, tapi karena bahannya juga sudah habis, terpaksa di badan juga mulai menagih dan nagihnya juga lumayan ya memang sakit sih. Sakit gitu ya. Jadi kalau enggak itu sakit sekali. Iya. Jadi dibanding rasa sakit yang menyerang itu, maka memutuskan untuk yaudah biarnya disuntik deh gitu. Iya. Nah, Saya pada saat suntik itu pertama, apakah dia yang menularkan atau orang lain? Waktu itu masih jarum steril. Oh, oke. Jadi saya pakai jarum yang baru. Jarum baru. Oke, pas ngeliat, berarti di situ ada kepikiran nih, oh ini bahaya nih kalau misalnya jarumnya campur-campur. Enggak ada kepikiran. Oh, enggak ada informasi juga. Oke, berarti cuman tahu bahwa jarumnya steril gitu. Oke, nah pas disuntik itu masih aman. Nah, kemudian setelah mulai berkembang atau berganti-ganti itu kapan? Itu pertama kali. Itu berjalan setelah kami mencari jarum suntik susah. Oke, terus kami harus membeli dengan harga yang cukup mahal. Dibanding kita membeli, lebih baik kita satu jarum untuk rame-rame. Oh gitu. Sedangkan bahan putaunya aja sudah mahal. Oke. Apalagi kita harus beli jarum suntik kan waktu itu. Dan memang kita harus beli, nggak bisa kemana-mana lagi karena situasinya kita nggak tahu informasi untuk mendapatkan jarum suntik itu gimana. Oke. Akhirnya belilah di situ. Beli. Nah, berarti di antara teman-teman itu ada yang udah terkena. Iya. Oke. Nah, siapa yang nyuntikan pertama kali lagi itu tuh? Maksudnya teman kita teman dekat sekali. Teman dekat. Iya. Nah, dia menyuntikkan dan itu ada kalimatnya apa? Pas pertama kali masuk tubuh apa kalimatnya dia? Kalimat dia apakah rasanya berbeda nggak dengan dihirup? Enggak, pas pertama nyuntik, aku suntik kayak kamu ada kalimat apa? Nggak ada sih, cuman saya bilang ya udah saya coba suntik aja. Oh. Dia cuma bilang agak sakit memang disuntik. Ya seperti kayak suntikan dokter gitu lah. Enggak, maksudnya nggak ada kalimat karena begitu suntikan itu masuk ke tubuh itu kan seumur hidup nih kontraknya, gitu kan? Kejadiannya sampai sekarang ini gitu kan, artinya ada nggak kalimat yang diingat sama bapak nih, soal apalah gitu kalimatnya? Nggak ada sih, cuman ya namanya kita dulu masih usianya ini ya pasti dia bilang gini, ini lebih enak dari ngedrug, ini lebih enak dari menggunakan yang dibakar, sensasinya lebih berbeda. Memang sih saya kalau perhatikan teman-teman yang menggunakan jarum suntik sensasinya berbeda dibanding kalau ngedrug ya biasa aja ya. Apa yang dijanjikan sama itu, sama mereka? Nggak ada sih. Perasaan apa? Lebih enak tuh pemahamannya apa sih? Pemahamannya sih enggak, ya lebih apa ya, kalau kita menggunakan narkotika jenis putau itu sensasionalnya lebih tinggi kalau kita menggunakan jarum suntik gitu. Sensasional untuk apa? Untuk rasa apa? Untuk rasa apa namanya, karena kan dia naik turun di pompa. Okay. Jadi sensasinya beda. Dulu. Nah, apa yang Bapak rasakan pada saat Bapak menggunakan apa namanya, kokain ya? Putau, sorry, ulang lagi. Nggak beda, ini susah. Apa yang Bapak rasakan pada saat Bapak menggunakan putau? Saya merasa lebih tenang. Ya mungkin karena situasinya pada saat itu memang tergolong jenis narkotika yang masih digandrungi oleh remaja-remaja dan para pemuda, ya saya ingin tahu, perasaan ingin tahu yang tinggi, dan akhirnya sampai pada titik kecanduan. Awalnya coba-coba, kelamaan jadi candu juga. Oke. Nah, berarti Bapak ngerasain ketenangan. Kenapa Bapak membutuhkan ketenangan? Apakah ada tekanan di situ? Kuliah, jauh orang tua? Ya kalau tekanan enggak ada sih. Jadi? Tekanan tidak ada, cuma enggak tenang? Iya, cuma enggak tenang kenapa? Maksudnya waktu itu memang lagi trennya saat itu memang dia lebih ke arah ininya ya, iya. Apa namanya, keingin tahuan, lingkungan, emang berarti lingkungan ini. Iya betul. Karena faktor lingkungan, teman-teman, mungkin keren gitu ya kalau gunain itu ya. Iya mungkin pada saat itu seperti ya, perasaan dia pada waktu kita bicara pada waktu itu, jadi kayak perasaan oke gini, pede gitu ya.
sama ngetren. Emang kalau orang yang menggunakan narkoba merasa posisinya adalah lebih tren, Iya. ngetren. Oke. Pada saat itu Berarti ingin dihargai ya? enggak juga sih, saya enggak Nggak ingin dihargai. Jadi Iya. kalau Ya, pada ingin saat tren itu saya ingin ingin mencoba aja mencoba sebenarnya. keingin tahuan. Ingin tahu. Iya, jadi keingin tahuan ya. Iya. Oke. Nah, setelah disuntik itu berapa lama ganti-ganti suntikan? Mulai dari situ sudah mulai Ganti-ganti. Iya. Akhir pada sekali udah deh besok ya udah deh besok pakai lagi gitu. Pakai lagi suntikan yang karena sama. kan saya punya suntikan sendiri, punya sendiri sih sebenarnya. Tapi karena situasinya kan kalau kita kan kalau beli narkoba kadang-kadang kalau nggak ada uangnya kita patungan atau kolektif gitu. Jadi ya mau nggak mau jadi satu ini di tempat yang sama, di tempat bandar atau di lingkungan mana, kita pas kebetulan tidak membawa jarum suntik, Pakai rame-rame ya. ya terpaksa pinjam punya orang. Langsung pakai, kalau udah beli tuh langsung pakai sama bandar, langsung pakai tempat bandar itu ya? Kadang di situ, kadang juga enggak di luar, tergantung dari kita aja. Siapa yang bawa suntikan ya? Oke, berarti berlangsung berapa lama ganti-ganti suntikan? Kira-kira 2 tahunan. 2 tahun. Dan teman-teman semuanya masih ingat yang berganti-ganti, kan biasanya kan nggak ganti teman dong, kelompok ya. Itu semua terkena HIV. Sampai saat ini saya ada beberapa yang saya tahu, tapi ada yang saya kurang tahu tiba-tiba meninggal. Oh, berarti kalau dia nggak tahu informasinya, dia tiba-tiba meninggal gitu ya? Karena sakit atau gimana? Padahal dia nggak tahu. Iya, dia nggak tahu. Iya. Jadi lebih bagus dia mengecek gitu ya. Oke, nah setelah itu kok bisa ketahuan bahwa itu terkena HIV? Apa mulanya apa? Setelah saya bekerja sebagai seorang pelaut, Oh, oke. karena di lingkungan saya kebanyakan orang-orang yang suka berlaut, termasuk ayah saya adalah pelaut. Jadi saya mencoba untuk saya pikir daripada di rumah dan keluarga mendukung, akhirnya saya melaut. Oke. Nah baru ketahuan di situ. Saya belum tahu juga karena waktu itu belum dicek kesehatan secara, karena HIV waktu itu belum begitu ngetren dan mungkin agen saya atau kantor saya hanya memeriksakan kondisi yang lain tetapi tidak kondisi HIV-nya. Iya, oke. Nah, ketahuan pertama kali kapan? Kondisi waktu itu saya sudah berlayar 1 tahun. Oke, terus? Tiba-tiba badan saya ngedrop, panas, tidak mau makan, dibawa ke klinik, dikasih obat, tidak pernah sembuh-sembuh. Pokoknya kondisi saya memburuk lah waktu itu. Itu kejadiannya tahun 2005 di bulan-bulan sekitar bulan Oktoberan. Dan kondisi saya memburuk. Akhirnya saya dirawat di salah satu rumah sakit karena saya memang tidak kuat lagi. Akhirnya saya dirawat. Setelah dirawat itu di daerah Papua, karena kondisi juga jadi di Papua New Guinea saya dirawat. Dan memang kapten saya bilang ya sementara ini kamu harus dirawat karena nggak mungkin juga untuk berada di atas kapal. Jadi selama itulah saya bingung saya sakit apa sebenarnya. Pada saat satu hari sudah perawatan kira-kira sudah hampir lebih 2 minggu dan saya tahu kalau saya waktu itu didiagnosa tuberkulosis di bagian usus. Jadi ada bakteri tuberkulosis di usus saya. Terus dokter menganjurkan konseling. Saya masih melalui proses konseling, psikolog datang ke tempat saya, tanyakanlah latar belakang saya. Apakah kamu pernah menggunakan narkotika jenis suntik? Saya bilang iya, waktu di Jakarta saya memakai narkotika jenis suntik. Oke. Sudah pernah dengar informasi tentang HIV? Saya sudah pernah dengar informasinya, tetapi saya tidak pernah tahu jelas mengenai HIV itu apa. Terus?
Nah akhirnya mulai proses konseling, dia menawarkan saya untuk cek. Cek, oke saya terima, saya cek karena saya juga nggak mau lama-lama di sini kalau mau. Dan disitulah saya bisa tahu kalau saya lama kemudian. Pertama kali informasi dengar kabar HIV apa rasanya? Rasanya sedih, kecewa, habislah cita-cita saya pikir itu. Saya nggak mampu lagi, saya nggak bisa kawin, nggak bisa punya anak. Ya, saya pikir ya udahlah. Terus saya juga punya beban untuk saya bilang ke orang tua saya, karena saya masih punya orang tua yang masih hidup. Saya mau kasih tahu mereka. Ya memang sedikit susah karena saya pikir udahlah nanti aja pas di Jakarta aja mungkin lebih enak gitu kali ya. Tapi orang tua keluarga itu selalu bilang sama saya, kamu sakit apa sih? Nggak curiga ya? Iya, kok sepertinya lama banget kamu di rumah sakit gitu. Kok nggak pulang-pulang gitu? Iya. Oke, mereka mulai khawatir. Kondisi saya. Emang keluarga anak berapa sih? Berat badan saya turun dari 80 kilo tinggal 40 kilo. Setengah ya? Iya, setengah. Berarti kurus banget ya? Dengan banding sekarang ini di setengahnya kali? Iya. Jadi posisi puncak tuh ya pas lagi sakit-sakitnya itu ya? Iya, ngedrop banget. Bener-bener. Dan punya kesedihan karena nggak bisa nyamperin orang tua, jauh juga. Iya. Akhirnya bisa ketemu orang tua? Akhirnya bisa ketemu orang tua karena saya orang tua harus bikin paspor. Saya bilang nggak usah lah, nanti saya berusaha untuk sampai di Jayapura. Karena saya pikir kalau di Jayapura baru kita bisa kesana gitu, bisa bertemu dengan dia. Kalau saya pikir ongkos pesawatnya dan bla-blanya ya biayanya cukup tinggi karena ongkos pesawat ke daerah sana lumayan tinggi dan harus ganti-ganti pesawat. Saya pikir orang tua kasihan juga. Akhirnya saya berhasil mencoba untuk menjaga kesehatan dan akhirnya saya semangat lah. Saya pikir saya pokoknya harus pulang ke Jakarta, saya nggak mau jadi mayat di sini. Di negara orang lain saya nggak mau. Negara orang lagi ya? Akhirnya berhasil sampai di Papua? Saya akhirnya semangat ya, teman-teman kru kapal juga selalu mendoakan saya, menjagai saya. Nah akhirnya teman-teman kapal udah mulai tahu dong kalau sakit itu? Saya belum menceritakan. Nah akhirnya bisa berada di Indonesia ya? Yeah. Nah pertama kali ketemu orang tua gimana rasanya? Ya sedih aja gitu. Maksudnya ngomong pertama kali? Ngomongnya tuh berat juga sih Kak. Ke ibu? Iya, ke ibu. Pas lagi ngomong gimana? Ya ibu saya sebenarnya sih sudah bisa tahu gitu rasanya kondisi saya. Sebenarnya dia waktu itu pernah ngajak saya ke satu layanan kesehatan, cuman saya nggak mau berobat gitu, nggak mau apa, karena beberapa teman sahabat saya juga yang sudah meninggal juga satu jalan dengan saya. Cuma mungkin mama saya nggak mau memaksa saya untuk periksa kesehatan dan sebagainya. Jadi ya kurang apa mungkin karena saya juga nggak mau juga waktu itu. Nah akhirnya pas aku pertama kali kasih tahu ke ibu, kalimatnya apa? Nah saya bilang saya HIV positif. Nah ke ibu ngomong apa? Ya sebenarnya sih ibu terima. Jadi ibu langsung terima atau nangis dulu? Nangis dulu sih. Nangis. Pas lagi ngeliat ibu nangis apa yang mbak terasakan? Ya saya merasa ya saya bersalah gitu. Saya punya ya saya bersalah dalam hal ini karena bukan salah orang tua saya sampai saya begini, karena kondisi keluarga saya keluarga yang baik-baik. Itu karena kemauan diri saya sendiri, bukan karena kemauan keluarga, karena tindakan kekerasan yang lain dari keluarga saya nggak mengalami hal itu, tapi karena ini kemauan saya sendiri. Nah berarti dan pas lagi lihat ibu sedih kayak gitu, perasaan bapak apa tadi? Ya saya ikut sedih juga. Sedih. Iya. Sudah perasaan nyesel nggak? Pasti. Masih. Nyeselnya gimana? Kenapa? Ya karena saya tahu penyakit ini nggak bisa diobatnya, belum ada penyembuhnya. Gitu. Jadi ada rasa nyesal ya. Iya. Kemudian ada rasa ketakutan nggak?
Ketakutan pasti. Nah, ketakutan apa Bapak? Ketakutan ya itu gimana untuk saya untuk bisa bekerja, gimana saya harus menikah, bagaimana saya bertahan hidup. Gitu. Karena saya pikir waktu itu di bayangan saya paling 5-10 tahun lagi mati nih. Berpikir itu ya, pada saat tahu gitu ya, mulai begitu ya. Paling 3 tahun lagi paling mati saya. Terus punya ketakutan akan kematian seperti itu, bagaimana di pikiran Bapak tuh apa cara Bapak ngelola? Ya, yang satu pertama yaitu ya saya berdoa aja menurut keyakinan saya. Dan kebetulan juga ibu saya adalah aktif di dalam kerohanian, jadi ya dia selalu dukung saya, memberikan semangat, motivasi melalui kerohanian, dan akhirnya saya bangkit dan berubah. Nah Bapak pertama kali ketemu dengan pasangan gitu, sekarang udah nikah ya? Iya, sudah nikah. Itu gimana? Jadi saya di rumah sakit, saya berobat, dan dokter menyarankan obat ini tidak boleh diputuskan. Seumur hidup saya harus minum obat ini. Jadi ada obat namanya jenis apa sih? Antiretroviral virus. Antiretroviral virus. Retroviral virus. Nah itu harus diminum seumur hidup. Kontrak mati ya itu ya. Nah pada saat harus diterapi dengan minum obat itu, rumah sakit ketemu dengan istri? Enggak, waktu itu saya di kelompok dukungan. Jadi kami di rumah sakit sering mengadakan pertemuan kecil, konseling ya? Iya, untuk sesama fokus pasien. Discussion, Jadi kami pasien saling supporting. Iya, supporting group. Ada kunjungan di bangsal bagi teman-teman. Karena saya tidak dirawat di Sulianti Saroso tempat saya akses ARV, ya saya membantu. Waktu itu diminta untuk dari tim konselor untuk membantu mensupport teman-teman yang sedang berada di bangsal. Nah pada saat itulah bagus ya programnya ya, artinya orang yang terkena HIV ini akan menjadi konselor untuk teman-temannya, memotivasi teman-teman untuk bangkit. Terus dari situlah saya sebentar deh, Bapak kenapa tertarik menjadi memotivasi orang lain? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya satu, karena saya nggak mau orang lain meninggal karena HIV, meninggal cepat karena HIV gitu. Karena HIV bukan adalah salah satu penyakit yang mematikan, tapi masih bisa dikendalikan. Dengan caranya ya kita harus minum obat teratur, seperti kayak penyakit kronis yang lain, kayak diabetes, penyakit gula dan sebagainya. Dan itulah yang saya harus tekankan buat teman-teman yang terkena itu bisa semangat, bisa bangkit lagi. Dan dari situlah saya kenal teman saya yang saya supporting ini. Dan disitulah karena kedekatan kami saling bercanda, bergurau, terus saya tanya, ya saya juga mau cari pacar ya sebenarnya, mencari pasangan gitu. Itu di rumah sakit tuh ya? Saya tanya, banyak sih teman-teman yang istilahnya ya senasib dengan saya, ya mereka juga ada yang suka sama saya, cuman nggak tahu ya jodoh ya, mungkin akhirnya saya dikenalin sama teman saya yang positif juga. Dan akhirnya perkenalan itu berlangsung, dan saya bingung, kan dia negatif, saya ngomongnya gimana ya? Jadi istri itu adalah bukan pengidap HIV ya? Bukan. Nah jadi bingung kalau ngedeketin, takutnya tertular dong. Terus akhirnya solusinya dan itu yang mau dikenalin itu tertarik. Di awalnya sih tertarik. Iya, tapi karena belum tahu HIV kan? Iya, belum. Pas tahu, karena saya jadi pengurus di salah satu komunitas HIV, pernah saya undang dia untuk hadir. Cuman dia nggak tahu kalau itu komunitas HIV gitu. Karena yang saya kumpulkan itu kan teman-teman yang sudah berdaya, artinya
Kerja. sehat gitu, Oh. udah sehat badannya enggak. Walaupun ada sih yang masih sakit juga ada, bangsa. Cuman kan saya pikir itu sakit biasa. Oke. Nah terus akhirnya memberitahukan kepada pacar gitu gimana? Itu satu pergumulan bagi saya juga sih sebenarnya. Cuma saya berpikir saya berdoa dulu tuh malam itu sebelum saya Bicara. Saya udah pacaran sih, pacaran, saya kenal dengan dia, pacaran selama 4-5 bulan lah. Ya, mungkin dia juga udah tahu, terus cuman dia nggak tanya gitu. Dia nggak tanya kalau saya minum obat apa, saya bilang vitamin. Karena Awal-awal masih obat saya, bohong ya? iya, obat saya tuh 12 jam sekali saya harus minum. Oh gitu. Jadi ARV itu diminum 12 jam sekali. Untuk khusus untuk saya 12 jam sekali. Jadi saya harus minum tuh setiap 12 Akhirnya ketahuan dan mulai tanya kenapa minum. Kenapa kayaknya minum apa? Saya bilang vitamin. Vitamin belum mengaku Karena nih ya. kan 4-5 bulan kan udah tahu lah ya. Oke, lama-lama. Bareng-bareng. Lama-lama ya bingung juga saya ngejelasinnya ya. Kasih tahu akhirnya. Enggak juga sih, saya bilang sama pacar saya, ya udah gini aja, saya mau cari teman, bukan buat teman, buat pacaran. Saya sudah umur waktu itu sudah 29-an lah. Saya bilang saya mau menikah aja. Saya mau ajak pacar saya itu nikah gitu. Terus saya bilang ya udah. Dia mau. Iya. Dia mau. Saya bingung juga. Pas udah mau, akhirnya masih belum juga jujur. Iya, belum. Akhirnya pas jujurnya kapan? Saya berpikir, kalau saya ajak nikah, kalau saya nggak buka status saya nggak jujur. Nggak jujur. Takutnya nular. Betul. Ya, terus kalau akhirnya terjadi sesuatu apa-apa saya nggak mau. dengan orang yang dicintai. Iya. Akhirnya saya malam itu saya telepon dia dan saya bilang saya HIV positif. Malam itu ya. Iya. Nah itu kekuatan apa sih sampai mau ngaku jujur di malam itu, jam berapa malam? Jam 2 malam, 1 malam? Kan bisa tiba-tiba datang insight. Kejujuran itu datangnya pas tengah malam gitu. Tengah malam. Jadi karena kan udah kenalnya udah lumayan, saya pikir udah saatnya saya harus bilang gitu. Nah, loh. Oke, nah Saya itu nggak bisa. mau nutup-nutupin. Oke, kenapa masuk jam berapa malam nggak tahu? Ya, kira-kira jam 10, jam 11. Kayak jam 9, 10 nelfon. Iya. Nah, nelfon itu kekuatan apa yang berpikir? Oke, saya harus putusin itu. Apa yang dalam pikiran? Ya, saya merasa takut bersalah gitu loh. Oke. Saya Akhirnya nggak mau memutuskan lagi telepon. saya nggak mau lagi ada orang kayak saya gini gitu loh. Ada orang kayak saya ya. Baik keluarga, istri, atau siapapun gitu. Kayak saya tuh kenapa ada orang seperti apa? Jangan sampai ada orang yang terhindar HIV/AIDS lagi. Karena nggak mau terhit, makanya harus ngasih tau jujur. Oke, nah akhirnya telepon dengan keberanian. Begitu tahu yang bersangkutan bicara apa? Dia selama 1 minggu itu nggak pernah Nggak ngontek. ngontak. Luar biasa ya. Iyalah. Ya kan? Mungkin saya kurang tahu ya apakah Pada saat 1 minggu nggak menghubungi, apa perasaan? ya saya berpikir, aduh saya harus sembunyi lagi, kenapa kok 1 minggu? Kalau misalnya saya minta jawabannya gitu, ya atau tidak. Mau nikah apa enggak? Iya, kalau misalnya nggak mau, ya saya juga nggak memaksakan juga gitu kan. Karena saya nggak mau hubungan sejauh mana ada masalah, saya rusak nama baik saya juga dan keluarga saya gitu. Oke, akhirnya saya telepon lagi. Saya nggak telepon sih, SMS. Jawabannya melalui SMS dan ya saya menerima. Oh, saya menerima. Ini kalau nggak di SMS nggak bakal terima. Untung punya keberanian sebagai cowok ya. Oke, pas bisa nerima perasaannya gimana? Ya perasaan saya masih galau juga. Karena kan saya pikir kalau saya menikah gimana dengan keluarga gitu. Oke. Terus saya datanglah ke konselor. Baru diskusi di situ. Diskusi dengan Ketemu sama Bu Barita di situ? Enggak, waktu itu ketemu. kita belum kenal. Iya, Oke. belum Nah, kenal. ketemu konselor, akhirnya dikasih tahu bahwa itu ada solusinya ya. Dan solusinya apa sih kalau suami istri kayak gitu, solusinya apa? Ya solusinya harus menggunakan kondom. Harus menggunakan. Nah, kalau punya anak bagaimana caranya? Ya, jadi di usia subur. Jadi diajarin bagaimana harus pas usia subur baru bisa lepas kondom. Artinya kalau
kalau lagi subur itu, yang subur cowok apa cewek? Cewek. Pada saat ceweknya itu subur, lepas kondom, itu punya resiko dong? Iya. Waduh. Ini resiko. Jadi pada saat resiko, jadi maksudnya si dokter ini atau konselor ini mengatakan kalau bisa dilepas di situ, itu bisa hamil, tapi dengan konsekuensi akan terkena HIV. Ya 50-50. Oke. Yeah. Nah, tapi si istri mau nerima konsekuensi itu ya? Dan jadi maksudnya suami istri tuh berpikir oke, kita mengambil keputusan ini karena dengan konsekuensi ini bertiga nanti kan akan kena konsekuensi itu kan. Istri akan kena HIV, anak juga akan kena gitu kan. Iya. Oke. Dan akhirnya dan hasilnya seperti apa? Anak kena positif atau negatif? Negatif. Negatif. Alhamdulillah. Oke. Dan istri juga negatif? Iya. Negatif. Jadi setelah saya minum obat, saya dilanjutkan untuk tes namanya jumlah virus dalam tubuh. Jadi sebelum saya menikah dan ingin punya anak, itu sistem kekebalan tubuh saya harus normal. Jadi virus HIV kan virus yang menyerang sistem imunitas. Iya. Jadi saya harus cek sistem imun, kalau normal saya bisa punya anak. Oke, gitu. Jadi ada ininya ya, ada hitungannya. Ya. Makanya pada saat orang, jadi bukan berarti akhir segalanya kalau orang terkena HIV, artinya masih bisa menikah, punya kehidupan dan lain, karena tadi masih punya harapan untuk punya anak. Berarti Bapak adalah contoh yang berhasil di sini ya. Nah, kemudian setelah punya anak dan lega banget pastinya, pas lagi tahu, pas lagi istri hamil, ada ngecek di dalam kandungan itu nggak kalau anaknya kena HIV apa enggak? Waktu itu istri saya dicek usia kandungan 3 bulan, usia kandungan 7 bulan, pasca kelahiran juga diperiksa. Nah si baby juga diperiksa gitu? Diperiksa. Nah pas lagi, kalau untuk anak perasaannya apa pada saat tahu bahwa anak ini tidak terkena HIV? Takut. Awal-awal takut? Takut juga. Tapi pada saat ternyata bersih? Ya bersyukur, senang banget gitu. Berarti di situ satu kamar, satu tempat tidur, satu tempat makan gitu kan sama istri, nggak ada pembedaan, itu tidak menularkan HIV ya? Tidak. Ya oke. Nah ini sebagai konfirmasi ke masyarakat di luar sana gitu kan, berarti berdampingan dengan orang yang pengidap HIV gitu kan atau AIDS tadi itu tidak menularkan, makan bareng, sendok bareng segala macam itu tidak menularkan ya? Karena istri negatif dan anak juga negatif gitu ya. Oke. Nah pertama kali akhirnya ketemu dengan Ibu Barita pas lagi di mana? Karena saya perobatan di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Iya, Sulianti Saroso. Ibu Barita adalah salah satu psikolog. Oke, baru ketemu di sana untuk ngobrol-ngobrol. Iya. Mbak Barita, ini ceritanya bagaimana ketemu dengan beliau ini di mana pertama kali? Waktu di rumah sakit, di rumah sakit kami itu kan ada komunitas orang-orang dengan HIV/AIDS di sana yang sudah berdaya dan juga bergabung yang baru-baru sakit itu untuk dimotivasi, untuk diberikan arahan dan pengetahuan. Kenapa disebut dengan orang-orang dengan HIV/AIDS? HIV/AIDS. Ya, itu adalah apa ya, untuk memberikan gambaran bahwa mereka awalnya adalah terinfeksi. Oke. Apa bedanya HIV dengan orang yang terkena AIDS? Ya, awalnya kan terinfeksi HIV. Ya. Jadi ada orang terinfeksi HIV. Suatu saat akan menuju ke ke AIDS ya. Jadi pertama dia terinfeksi namanya virusnya namanya HIV gitu ya. Lalu kemudian lambat laun itu kan daya tahan tubuhnya atau sistem imunnya itu akan menurun. Nah, ketika menurun akan banyak virus masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ketika virus masuk ke dalam tubuhnya, itu akan muncul berbagai macam penyakit. Nah, ketika berbagai macam penyakit masuk, penyakit yang masuk itu yang menyertai HIV itu namanya infeksi oportunistik sebutannya. Oportunistik berarti dia selalu menggerogoti nih, selalu nempel ya? Iya, jadi kalau udah terinfeksi itu baru dikategorikan dia AIDS gitu. Dan AIDS ini ada stadium-stadiumnya ya. Jadi level yang paling bawah sampai yang akhirnya dia AIDS-nya lebih parah gitu.
Nah, 1 kita sampai 4. kita pernah nonton kayak misalnya film Freddie Mercury ya. Itu salah satu orang yang terkena HIV/AIDS, tapi memang dia bukan kena drugs, tapi karena ya hubungan sesama jenis ya gitu. Nah, dia sampai terkena ke kulit-kulitnya itu kenapa? Berbagai macam ini ya reaksi dari infeksi itu kan bermacam-macam. Ada yang langsung ke kulit ya, kalau misalnya dia ada yang jamur di mulutnya, ada yang terinfeksinya TBC, ada yang sampai menyerang ke otak. Jadi menyerangnya bisa ke seluruh tubuh. Berarti tergantung daripada penyakit penyerta. Ini kayak virus ini hampir sama dengan virus corona nggak sih? Corona, karena dia tadi kan corona juga menyerang imunitas tubuh. Kalau dia punya penyakit penyerta maka akan ngedrop gitu kan? Iya. Ya hampir sama ya. Virus juga ya. Ya virus juga. Ya. Tapi tadi ya beda banget. Berbeda iya, karena penularannya influenza ya. Kalau misalnya ini lebih ke influenza, nular droplets gitu kan. Lebih cepat. Lebih apanya yang kalau COVID ya lebih cepat. Ya kan, kalau HIV hanya pada saat terkena darah. Ya, dia ada tiga. Pertama dia melalui darah. Jadi misalnya di sini kita ada luka gitu ya, kemudian kena percikan darah dari orang yang terkena HIV ya bisa tertular. Kemudian dari ibu yang menyusui, mengandung bayi ya, bisa jadi bisa terinfeksi. Tapi tadi ternyata kan bisa ada strateginya ya, ada kiat-kiatnya untuk dia supaya tidak positif. Kemudian melalui hubungan seks dan jarum suntik ya. Kalau yang itu langsung ke darah ya? Ya. Oke, berarti dari juga cairan ya. Cairan laki-laki dan perempuan. Itu cairan seperti itu ya. Oke, berarti kalau misalnya luka ini harus ditangani dengan tepat ya. Berarti kalau jatuh luka, ya kan? Berarti yang ngobatin tuh nggak boleh yang sampai terkena luka yang orang yang mengobati. Oke. Kalau ya sebaiknya pakai sarung tangan. Pakai tangan ya. Oke, nah itu baru bisa. Tapi kalau misalnya si corona itu kan droplets ya, jadi langsung kita pakai masker seperti ini, seperti cipratan ludah tuh langsung. Jadi sebenarnya corona tuh jauh lebih fatal ya. Semua fatal sih, tergantung dari sudut mana ya. Tapi maksudnya kan kalau ketemu langsung itu kan kalau HIV tuh ketemu langsung kan nggak langsung nular. Kita kan ketemu begini nggak langsung nular gitu kan. Tapi kalau corona ketemu begini ini nular gitu. Bisa nular kalau misalnya pegang inilah gitu kan, cuci tangan kitanya gitu kan lebih dahsyat ketimbang HIV. Betul. Gitu kan, itu yang saya sampaikan. Jadi artinya masyarakat duduk sebelahan, akses aja duduk sebelahan gitu loh guys. Jadi artinya tidak menimbulkan penularan di situ gitu. Beda dengan corona tadi. Kalau misalnya corona, ini saya takut nih dokter sebelah misalnya dokter, ini dokternya jangan-jangan, atau misalnya nih psikolognya karena kerja di rumah sakit yang khusus untuk COVID nih, gitu kan tiap hari ketemu COVID. Kalau ketemu gini tapi kita di rumah sakit tuh selalu swab. Nah itu kan siap hari. Jadi dokter dan para psikolog di rumah sakit jauh lebih steril ketimbang kita yang bayangin aja beliau berhari swab test ya. Nggak tiap hari, jadi dalam sebulan gitu kita melakukan swab dan rapid gitu. Iya tuh psikolog di situ. Psikolog di situ tuh nggak gampang guys. Kalau aku tuh masih ketemu maki begini. Kalau beliau pakai APD lengkap. Ya kan, jauh lebih steril. Dari tadi aja kita guys, ketemu saya tuh udah berapa kali semprot kali itu. Paranoia tingkat dewa. Kesehatannya mesti ketat. Dia sendiri paranoia, ketemu saya udah paranoia, dia udah luar biasa. Kita tadi berjarak. Sampai saya pakai masker nih. Ini kita bersyukur pada Tuhan. Artinya beliau ini karena tadi kan sempat menyatakan kayaknya saya 3 tahun lagi meninggal nih gitu. Oh saya nggak bakal ada yang mau nikah sama saya, tapi itu berbalik pada saat bisa menerima keberadaan Tuhan dan bisa menerima dan dengan ikhlas gitu kan, ada yang menikah gitu kan, punya anak gitu kan di luar dan alhamdulillah ya, artinya sampai detik ini dikasih usia yang panjang gitu loh. Nah itu tuh seperti apa sih pencegahan dan penanganannya untuk sampai bisa bertahan, artinya dikelola apa yang dikelola, apakah imunitas tubuhnya untuk orang yang belum terinfeksi maksudnya? Untuk yang kayak Bapak ini. Oh, untuk orang-orang yang sudah terinfeksi. Artinya menjaga pola makan ya. Makanan itu harus sehat gitu. Yang kedua, menjaga pola hidup. Jadi kalau dulu gaya hidup ya, misalnya dulunya sering ada seperti kasus-kasus yang saya tangani, dulunya misalnya suka
jajan di luar tanda kutip gitu ya misalnya. Nah sekarang ya tidak lagi. Kemudian kalau misalnya sebelumnya menggunakan jarum suntik bersamaan bergantian dengan teman-temannya memakai narkoba, ya sekarang stop lah gitu. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit yang lebih berbahaya juga gitu. Jadi mencegahnya dengan cara seperti itu, kemudian istirahat cukup ya, pola hidupnya juga jadi harus lebih sehat. Bapak jalankan itu nggak kayak misal olahraga gitu? Iya, sampai hari ini sih. Olahraga ya, makanya badannya saya nggak ngeliat badannya kurus gitu loh. Jadi bener-bener guys, kalau kalian juga bisa ngeliat sendiri lah. Tapi memang kita blur kan, ini kan beliau di blur total gitu kan. Tapi kalau saya ngeliat di sini, itu badannya tidak sama sekali menggambarkan kalau beliau itu pengidap dari orang dengan HIV, AIDS itu sama sekali. Karena dalam pemikiran aku tuh kayak film-film kan selalu menggambarkan dia kurus, kering gitu kan. Ini enggak, artinya ya saya nggak, kita akan nyaru banget, kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Kalau memang yang berhasil ya. Ya, kalau dulu sih bapak ini kurus juga ya, badannya tuh udah tinggal tulang ya. Dulu awal-awal ya. Iya. Ya awal. Cuma karena beliau rajin minum obat tadi ARV ya, minum makanan yang bergizi juga ya, terus meninggalkan semua perilaku-perilaku yang sudah yang di masa lalu ya itu sudah ditinggalkan, akhirnya bisa hidup sehat. Itu wajib lah, karena kalau misalnya make lagi ya what else gitu kan. Jadi Tuhan juga ngelihatnya, aduh udah dikasih cobaan begini apalagi sih, masa mau juga ngelakuin, nggak ada jeraknya juga gitu kan. Jadi Tuhan juga memanjangkan juga untuk pasti ada hal positif nih yang ingin disampaikan. Di antaranya dengan kita sharing seperti ini, kita bercerita seperti itu, mengedukasi ya. Jadi juga ini memberikan sharing, dan inilah kenapa ada kita, karena kita memang untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak berada di posisi ini gitu kan. Nah selain kisahnya beliau ada kisah lain lagi nggak? Iya, banyak ya? Banyak banget sih sebenarnya yang saya dokumentasikan untuk kisah-kisah mereka itu ya, orang-orang yang saya tangani di. Ada yang lebih dahsyat lagi nggak yang selain beliau ini? Jalan hidup orang dengan HIV ini latar belakangnya banyak ya, beda-beda gitu ya. Penyebab dari dia pada akhirnya terinfeksi HIV itu banyak banget gitu. Selain narkoba, salah satunya juga adalah hubungan seks, hubungan seks pranikah, dan juga hubungan seks suami istri. Jadi orang dengan HIV itu tertularnya bisa melalui jarum suntik, kemudian ada juga yang kasihan tuh kalau dia ditulari oleh pasangan. Pasangannya nggak terbuka dari awal. Jadi kayak menikah gitu kan, tutupin gitu. Dia kalau dia memang katanya kan dia menceritakan ke pasangannya ya, sehingga preventifnya bagus. Gitu. Ini nggak cerita. Ini ada juga yang tidak menceritakan sampai akhirnya menikah. Kasihan. Jadi dia nggak mampu melawan ketakutan. Kalau bapak tadi kan dia mampu melawan rasa takutnya ya untuk bercerita. Jadi nggak merasa bersalah pada orang lain. Iya. Nah ini ya, anaknya kena, istrinya kena, ya pada akhirnya ada yang akhirnya kena juga anaknya dan istrinya gitu, sampai akhirnya ini yang orang ini meninggal gitu ya, dan meninggalkan istri yang akhirnya terinfeksi dan anak yang akhirnya terinfeksi. Itu kan maksudnya gimana sih? Itu kan ada namanya beban moral ya, harusnya dia orang yang dicintainya harus ditinggalkan dengan bukan meninggalkan kebahagiaan loh. Meninggalkan warisan ya, itu benar nggak sih? Meninggalkan penyakit. Meninggalkan sesuatu hal, ketakutan, kemudian kekhawatiran, dan bersama anaknya, darah dagingnya. Jadi itu tidak sangat bijak dan egois sekali sampai melakukan hal seperti itu ya. Iya betul. Jadi ada salah satu kisah gitu ya, di mana orang itu, saya sebutnya Mbak ini gitu ya. Jadi Mbak ini berkenalan dengan seorang laki-laki lalu kemudian menikah. Jadi dia awalnya juga tidak tahu kalau misalnya pengguna narkoba gitu ya, kayaknya, atau sudah pernah berhubungan seks dengan wanita lain gitu. Sampai akhirnya setelah mereka menikah suatu hari sakit nih si istrinya, si laki-laki ini. Nah, selama jatuh sakit itu kurang lebih selama 2 tahun, suami tidak pernah menceritakan diagnosa penyakitnya. Istrinya nggak tahu sakitnya apa, tapi waktu dan si Mbak ini juga ketika dia nanya dokter juga karena dilarang oleh pasiennya menutupi juga, tapi hanya memberitahu kondisinya bahwa sakitnya tuh di bagian hepatitis gitu. Sampai akhirnya meninggal. Nah, ketika meninggal dia tahu, si Mbaknya ini tahu dari
sahabatnya temennya ini. Gitu. Nah ketika tahu ya shock banget karena dia jadi takut kalau dia juga akhirnya terinfeksi dan memang akhirnya terbukti setelah dia juga diperiksa positif dengan meninggalkan Aduh, sedih anak. banget ya. Iya. Nah kemudian juga ya perjuangan dia harus mencari nafkah sendiri itu kan luar biasa ya dengan kondisi. Dengan berjuang nari nafkah, anaknya juga kena. Anaknya juga ada yang kena. Anaknya ada yang kena, kemudian suaminya meninggal gitu kan. Iya. Dan dia tidak tahu kalau dia juga terkena HIV. Awalnya tidak tahu ya sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan baru tahu. Oke. Jadi ini dan ya dalam buku yang sedang saya Oh, ini sebenarnya ada di buku ya? Ya, saya mendokumentasikannya dalam sebuah buku dan di dalam buku itu saya menceritakan bagaimana perjuangan Mbak ini sampai akhirnya dia jatuh bangun di dalam perjuangannya melawan penyakitnya dan juga menjaga keluarganya itu bisa dibaca nanti dalam kisah itu. Nah, berarti itu kisah-kisah tersebut itu baru 2 kisah ya? Baru 2 ya. Itu semua dibukukan? Dibukukan itu berjumlah 10 kisah. Oh, menarik dan ya bukunya ya? Ya, semua kisahnya menarik ya, penuh air mata gitu ya. Jungkir baliknya mereka waktu melawan penyakit yang mungkin nggak banyak orang tahu. Oke. Nah, kalau misalnya kita tuh tertarik nih, pas saya pengen banget dapetin buku itu. Caranya gimana? Ya, hubungi nomor kontak yang ada tertera di sini. Oke, nah itu guys ya. Jadi kalau misalnya kamu mau tertarik untuk beli bukunya bisa dari nomor itu, sehingga kamu bisa teredukasi dan bisa mendapatkan banyak informasi. Selain dari 2 kasus tersebut, ada kasus lain yang ekstrim nggak? Ada yang mungkin sama jenis ada ya? Ada, jadi yang itu pasien ya? Yang sesama jenis ada. Pasien-pasien yang saya tangani ya. Yeah. Kemudian ada yang berhubungan juga dengan PSK selama bertahun-tahun. Nah ini menarik ya, gini, suami istri. Si istrinya bersih gitu kan, kemudian suaminya jajan di luar, gitu ya. Nah, si PSK-nya itu dia terkena HIV, tapi dia nggak mau cerita sama pasangannya, sama kliennya lah, bukan pasangan lah. PSK mana ada pasangan, ya kan? Berarti sama PSK dia nggak cerita, gitu kan? Dia dan dia tidak menggunakan kondom, akhirnya tertular dong. Oke. Nah, si suami ini nggak cerita sama istrinya, tapi tertular dan dia menularkan istrinya lagi. Ya, menularkan istrinya. Tapi ada yang memang dia berhubungan berpacaran dengan seorang PSK. Pacaran? Iya, dalam buku ini nanti bisa dibaca. Jadi dia berhubungan dengan PSK selama bertahun-tahun, ya. Walaupun pada akhirnya nggak jadi gitu. Dan PSK-nya ini suatu hari membuka statusnya gitu ya. Dia terkena HIV? Iya, dia nggak bilang secara langsung, tapi ketika si cowok ini memeriksakan diri dia ternyata positif HIV, jadi dia bisa menghubungkan nanti bisa dilihat dari bukunya. Wah, menarik itu ya. Hati-hati guys yang cowok-cowok ya, misalnya milih pacar tuh yang benar juga sih, misalnya sampai berpasangan dengan PSK udah tahu konsekuensinya dong. Betul, kan. Yang paling penting sih menjaga pergaulan ya. Iya, pergaulan tadi kan kita udah pergaulannya jangan jajan sembarangan ya. Maksudnya jangan ya jadi setia lah sama pasangan gitu loh. Bener gak sih? Betul, salah satunya itu. Iya, setia sama pasangan gitu loh. Rasa ingin tahunya itu harus dia mencari kesenangan untuk rasa ingin tahunya itu harus tepat juga gitu. Jangan sampai karena ingin tahu narkoba misalnya, lalu dia benar-benar mencoba barangnya itu. Rasa ingin tahu itu kan bisa dibayar dengan mungkin membaca. Ya, baca informasi, bukan mencoba. Ini mungkin karena emang nih netizen aku nih anak-anak ini juga nih anak bucin-bucin nih. Jadi perlu diedukasi. Ini anak-anak usianya belasan tahun gitu kan. Nih followers aku nih ada juga sih mama yang bucin sih, tapi nih perlu buat anak-anaknya. Iya benar. Jadi kalau misalnya mama yang nonton ini kasih tahu ya anak-anaknya gitu kan, edukasi. Karena keinginan remaja, ini kan pengalaman dari Bapak sendiri ya. Kekepoan di usia remaja, ingin tahu, ingin coba-coba, jadinya seperti itu. Jadi harus diedukasi dan mungkin ada masukan. Mungkin juga harus kasih masukan juga Mbak untuk para pemerintah ya, untuk khusus pemerintah kali ya. Untuk adanya edukasi hal ini gitu loh. Gimana nih Mbak? Ya saya setuju sih Mbak Popi karena kalau dari banyak pasien saya yang pernah saya tangani gitu ya, salah satunya yang kurang adalah edukasi atau pengetahuan, wawasan mereka tentang HIV seperti tadi diceritakan juga oleh Bapak.
bahwa dia sendiri tidak tahu bahwa penularannya melalui jarum suntik. Dia berpikir bergantian gitu ya. Iya hanya berpikir bahwa berhubungan seksual, ya. padahal ternyata jarum suntik juga bisa menularkan ya. Tapi by the way gini loh, kayak misalnya kita ke rumah sakit, sorry, misalnya kita ke klinik kecantikan, ya kan? Bisa kan? Bisa, dari kalau jarum suntiknya tidak steril, dipakai bekas klien yang sebelumnya ya, hati-hati loh, itu bisa tertular. Klinik kecantikan nggak cuma klinik kecantikan sih, dokter gigi juga ya. Ya, tapi kalau rumah sakit atau klinik kan umumnya mereka steril ya. Sudah melakukan. Kalau misalnya gini, pencetan jerawat, gitu kan, misalnya ada tuh klinik-klinik kayak misalnya salon ya gitu kan, salon tuh mencat jerawatnya pakai alat khusus, pakai alat yang nggak disterilin, itu berganti-ganti. Bisa. Itu bisa ya? Bisa. Kalau pokoknya sejauh dia tidak melakukan steril terhadap alat-alat, dia harus steril. Ada luka, ya kebetulannya dia mungkin oda, ya bisa jadi. Kemudian dipakaikan lagi kepada orang lain. Tapi sejauh ini mudah-mudahan ya itulah yang harus kita sampaikan, bahwa orang itu harus memiliki pengetahuan itu. Gitu. Atau mungkin tato ya. Oh, tato juga bisa. Tato juga bisa ya? Bisa kalau misalnya dipakai bergantian ya. Nah itu gas tato. Jarumnya gitu. Aduh, tato alis ya. Please deh ibu. Bukan berarti tato alis enggak. Artinya kamu minta sama berhati-hati lah gitu aja. Kamu minta sama si klinik tersebut, kalau kamu tato alis, kamu bilang bahwa tolong dong sterilin enggak tuh semua jarum-jarumnya ya gitu ya. Ya kan benar kan? Tato badan juga tuh harus steril karena misalnya kita nggak tahu tuh ganti-ganti jarum, gimana tuh tanggapannya Pak? Iya, karena ada teman saya juga yang memang dia tidak ada riwayat dari makan narkoba. Ada. Ketemu PSK narkoba enggak? suntik ya, kalau narkoba iya. Nah, narkoba suntik tidak, dia tidak mendekati PSK. Tidak, tapi dia nato. Oke. Dari tato langsung kena di situ. Iya, waktu itu. Yes. Karena dia mungkin tidak steril ya. Nah, sekarang gimana hubungan Bapak? Kembali ke Bapak ya. Sekarang bagaimana hubungan Bapak dengan Tuhan? Setelah adanya kondisi ini, ada pergumulan nggak? Awal-awal ada penolakan nggak terhadap dengan Tuhan? Karena kesel kok tiba-tiba kepilih gitu loh. Ya awal-awal sih, ya saya tidak menyalahkan Tuhan sih sebenarnya. Dari awal enggak? Enggak, saya nggak mau. Ya karena saya memang dari kecil memang diajar kerohanian juga sih sebenarnya. Jadi menerima accept ya. Dari awal udah acceptance terhadap kondisi ini ya. Tidak ada penolakan ya. Karena kan pasti orang ada beberapa orang di luar sana kayak ketakutan. Aduh kenapa saya yang menjalani ini? Kenapa saya gitu kan? Nggak berpikir. Padahal kalau misalnya dia pikirin bahwa dengan ada kejadian ini perubahan secara spiritual menjadi manusia yang lebih baik. Kalau nggak kena HIV mungkin masih menggunakan. Betul. Bener kan? Betul kan? Bener nggak sih? Kalau nggak kena HIV mungkin berarti ini masih make gitu loh. Mungkin udah kemana? Udah overdosis kali mungkin ya kan? Mungkin kematiannya berbeda, overdosis. Tuh sih. Jadi narkoba itu sangat luar biasa, dampaknya kemana-mana, bener nggak sih? Ada yang ingin sampaikan nggak para netizen aku tersayang nih? Kira-kira kasih masukan dong, apa sih baiknya nih anak-anak bucin-bucin ini supaya ya emak-emak juga nih kasih masukan dong buat mereka supaya mereka tidak terkena dan bagaimana solusinya sih kalau supaya nggak terkena dan bagaimana solusinya kalau terkena, silakan. Oke, untuk sahabat yang ada di menonton kegiatan ini ya, yang paling pertama adalah jauhi seks bebas, terus narkoba, dan juga bagi yang sudah terinfeksi ya tetap semangat, jangan sampai tidak datang ke layanan kesehatan dan mengkonsumsi antiretroviral virusnya jika sudah terinfeksi, dan usahakan untuk tetap hidup sehat supaya tidak mudah mulai lagi sakit. Ya, untuk terima kasih tadi masukannya dari Bapak. Sekarang buat Ibu Barita, sebenarnya kenapa sih menceritakan dan ingin nulis buku tentang ini nih? Alasannya apa? Kesempatan terakhir. Ya, buku ini kan berjudul Kesempatan Terakhir ya. Jadi saya melihat bahwa latar belakang mereka pada akhirnya terinfeksi itu berbeda-beda kan setiap orang gitu, dan ada yang ternyata sampai bertahun-tahun tuh masih hidup, masih survive. Lalu kemudian saya juga bergabung kan dalam komunitas ODA di rumah sakit juga. Itu
mereka itu kok bisa hidup lebih lama gitu, terus kok mereka punya keinginan untuk membantu orang lain, mereka kok bisa bekerja. Itu yang membuat saya akhirnya oke, ini harus dibukukan supaya orang mendapatkan wawasan dan memiliki harapan. Betul, memiliki harapan juga, dan tidak melakukan label negatif kepada mereka, stigma, sehingga akhirnya mereka menjauhi dan kemudian membuli, memberikan perlakuan yang buruk kepada mereka. Ya karena mereka akhirnya nggak bisa kerja kan. Betul, jadi ketika mereka terinfeksi itu luar biasa yang harus mereka hadapi gitu ya. Peperangan batin, kemudian mereka sakit di seluruh badan itu pergumulan psikologis yang luar biasa, cukup berat gitu, yang gitu lah. Lalu kalau ketika kita melakukan pembulian juga, menjauhi atau mengucilkan ya, pasti mereka secara psikologis lebih ngedrop. Iya, dan itu bagaimana mau recovery? Betul. Kondisi itu. Ditambah mereka ketakutan untuk melamar pekerjaan, ya, atau misalnya tetap berada di kantor itu dengan kondisi mereka sudah tahu statusnya ya, takut bosnya tahu, takut teman-temannya tahu. Itu membuat mereka itu jadi semakin kalut ya, kalau tidak ada yang mendampingi, kalau tidak ada yang memberi penguatan atau support, kasihan mereka gitu. Di masyarakat seperti apa? Ada nggak sih dari kan dia menghadapi diri sendiri, kesakitan, lingkungan, sosial, bahkan kadang-kadang ngebully, tidak bekerja gitu kan, tertekan, keluarganya juga memusuhi kan. Aku juga baca-baca kisahnya kemarin tuh sampai keluarganya sendiri, ibunya sendiri tuh memberikan jarak gitu kan. Itu membuat tekanan. Ada nggak sih sampai level ingin bunuh diri? Ada ya? Ada yang sampai ingin bunuh diri karena perkataan ya. Karena perkataan. Jadi dari perkataan itu, perkataan orang ya, entah itu keluarga, entah orang lain, itu masuk ke dalam pikirannya, kemudian perasaannya selama bertahun-tahun nggak ada penyelesaian, dia hidup dengan ketakutannya sendiri gitu. Bahwa orang yang HIV itu ya nggak bisa hidup lama gitu, tidak bisa panjang usianya, tidak bisa produktif. Karena apa? Ya semua orang akan menjatuhkan harga dirinya. Itu pikiran dan perasaannya pada saat itu, sehingga dia ada keinginan lebih baik saya mati saja daripada saya hidup lebih lama tapi saya tidak didukung oleh banyak orang. Nah itu dia, hati-hati loh guys, jadi gara-gara ucapan dan kalimat-kalimat kamu bisa mengakibatkan orang akhirnya mengakhiri hidup, dan kamu harus bertanggung jawab secara moral untuk masalah itu gitu. Makanya buku ini dibuat ya Bu ya? Ya, buku ini dibuat untuk memberikan edukasi dan mungkin ada kesadaran juga pada masyarakat. Wah, saya thanks banget nih Indonesia buat Ibu. Terutama tuh saya ya, maka saya ngundang untuk wawancara, dan saya thanks juga untuk Bapak nih ya, karena ya tadi kan kita nggak tahu, nggak teredukasi dengan baik, artinya untuk masalah ini. Mungkin kalau saya tahu, tapi kan saya harus dapat narasumber dan dapat pakarnya juga untuk menjelaskan masalah ini. Apa yang membuat Bapak termotivasi bertahan hidup sampai detik ini? Ya, yang pertama bahwa saya nggak sendiri. Oke. Orang yang terinfeksi HIV/AIDS nggak cuma saya aja. Dan juga orang yang belum terkena HIV/AIDS masih banyak. Dan inilah menjadi salah satu pemutus mata rantai. Kalau kita nggak terbuka, kalau kita nggak kasih edukasi kepada orang lain tidak akan pernah mengerti apa itu HIV. Jadi Bapak itu alasannya kenapa harus hidup sampai detik ini, gitu kan? Ingin mengedukasi ini. Oh, ya. Jadi berguna ya. Jadi inilah yang disebut dengan manusia yang berguna buat orang lain, gitu ya, kehidupannya. Ya, saya mau nambahinnya. Boleh silakan. Dan kenapa judulnya jadi kesempatan terakhir ya? Karena ketika orang terkena suatu penyakit ya, apapun itu. Nah, kalau dalam kasus ini kan untuk dia terinfeksi HIV gitu ya, menjadi AIDS. Kemudian kenapa saya bilang kesempatan terakhir? Karena bisa jadi ketika dia melakukan kembali perilaku yang lama, masa lalu yang lama, ternyata tidak ada kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika seseorang tahu bahwa saya mulai sembuh, saya mulai dikasih kesempatan untuk hidup berumah tangga, jangan kembali lagi ke masa lalu, karena bisa jadi tidak akan ada kesempatan lagi. Bisa jadi karena kesempatan hidup itu kan yang memberikan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan kemudian masih memberikan perpanjangan usia lagi, itu ada bonus.
yang harus disyukuri. Nah, karena itu saya membuat kesempatan terakhir agar setiap orang ketika mendapat suatu kesembuhan ataupun kebaikan di dalam hidupnya, anggap itu adalah mungkin ini kesempatan terakhir saya untuk memperjuangkan hidup saya, supaya apa? Supaya akhirnya saya tidak sia-sia hidupnya. Oh, so sweet. Hari ini terima kasih Sama-sama, pembelajaran Bu. hidupnya. Terima kasih juga Bapak bersedia sharing kepada kami gitu kan. Dan semoga dengan sharing ini dibaca dan dengar, dipelajari ya banyak banget netizen, puluhan ribu orang gitu kan. Sehingga mereka terinspirasi dan Bapak udah menyelamatkan kehidupan sekian ribu orang tanpa disadari di situ, dan ini akan menjadi catatan tersendiri buat Tuhan gitu, keberadaan kehidupan kita untuk berguna untuk orang banyak. Dan juga untuk Ibu Barita ya, bangga banget loh bisa menjadi tim bagian dari Lembaga Psikologi Psikodinamika karena beliau adalah psikolog kami ya. Jadi memang expert di bidang hal tersebut, HIV, dan nanti kita juga akan bahas, kalau memang kamu tertarik tulis di komen di bawah ini ya. Jadi kita akan bahas tentang COVID. Yes, pasien-pasien yang COVID karena beliau expert nih menangani pasien-pasien yang terkena virus COVID. Kalau ini kan virus HIV, nah sekarang virus COVID. Solusi dan penanganan tepat seperti apa? Penasaran kan untuk pembahasan ini? Aku tunggu untuk komennya kamu kalau memang ini menjadi pembahasan psikologisnya kita ya. Pembahasan psikologis kita, kamu tulisin di bawah di komen kamu hal-hal yang positif berkaitan sama beliau, Bapak, dan juga berkaitan dengan Ibu Barita dan teman-teman tim psikolog lainnya. Kira-kira kasus apa sih yang perlu diangkat yang berkaitan sama dunia psikologi, apalagi sih kemudian penanganan seperti apa? Tulis di bawah ini ya, langsung komen-komennya, sehingga buat besok next kemudian kita juga bisa membahas kasus tersebut, tentu saja dengan dibutuhkan narasumber ya, narasumber. Nah mungkin kalau next saya fokusin kepada COVID dulu deh gitu loh. Langsung like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, sehingga membuat saya yakin bahwa nextnya adalah membahas itu, tidak semata-mata yang membahas artis aja, ya kan? Gitu loh, ada perlu edukasinya juga, gitu loh guys. Oke, terima kasih kesempatannya, diskusinya, semoga bermanfaat dan hasil ini menjadi hal yang positif untuk teman-teman mengambil intisarinya dan menginspirasi. Beli bukunya ya, saya sarankan nanti ada nomornya di bawah ini ya. Oke, beli bukunya, di mana bisa diakses buku tersebut untuk kamu bisa membaca kisah-kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.